balik lagi. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman. Iya. Gimana kabarnya? Iya. Apakah baik-baik saja? Iya. Lama. Dulu baru. Pak Prosuder. Iya. Kemana aja? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Bintang tamu kita luar biasa nih malam ini ya. Berapa orang yang diundang nggak pernah mau datang? Iya. Ada apa sih sebenarnya? Iya. Akhirnya yang datang bulan tamu, Iya. bukan bintang tamu. Enggak, masalahnya emang subscriber kita dikit bang. Oh iya. Jadi bintang tamu juga ya. Apa sih ini gitu? Nggak ngejual banget kan? Ini acara apaan sih? Tai-taian. Iya. Laguan eta mah gitu. Orang undang. Udah, bahas apa nih kita? Kita baca berita aja kali. Boleh. Nah, itu udah lama tuh. Yang Enggak. unik-unik gitu ya kan. Kan yang dulu unik. konsepnya ada tuh ya di kita ya, baca berita ya. Iya apa? Babe ya? Baca berita. Babe, seorang muda. Iya. Belum lahir dia mah. Iya. Baru menjadi pemirsa. Masih seonggok. Iya, soalnya. Setiap perjuangan itu kalau yang komunal, kalau yang maksudnya kalau banyak orang itu kan konsistensinya sulit ya. Iya, benar. Pasti ada yang berguguran. 1 2 gitu. Dan pasti ada perubahan. Nah, pasti ada perubahan. Biasanya begitu emang. Digantikan posisinya. Iya, selalu begitu. Apapun gitu. Jadi gimana tadi bahasa kita? Saya mau bahas berita. Oh iya. Baca. Boleh dibacain Bang Mawan. Dari sumbernya Detik News. Wes. Jadi kronologi Ketua KPU Kayu anggota PPLN kemudian diadukan ke DKPP akhirnya hingga dipecat. Asik banget itu. Kronologinya Dia terjadi karena adanya pelecehan seks. Ngeri juga ya. Namanya siapa ketua KPU-nya? Setahu gua Hasyim Asyari. Pendiri. Nah, itu lama. dan ini juga hanya orang itu juga orang Nahdlatul Ulama ya. Iya, Banser ya, lebih Ketuanya kan. ketuanya. Oh iya, betul. Ya itu kayak kalau nggak salah efek dari tim ses yang dahulu gitu kan. Tim ses emang dia sih. Kalau nggak salah. Tim ses. Maksudnya bukan tim ses dalam artian internalnya mereka, tapi dukungan. Ya, salah satu dukungan. Yang akhirnya kepilih menjadi ketua KPU. Ya kan bagi-bagi kursi kan. Oh iya. Hal biasa di partai politik. Enggak rebutan. Nggak rebutan. Bagi-bagi Atau enggak mendukung rebutan. lah, coy. atau salah satu ormas misalkan mendukung ya bisa aja dapet. Oh, yang penting suaranya banyak kan. Iya. Oh iya, dia Ya, banyak juga temen tuh ya. juga kan sama. Iya. Oh iya. Ini apa? Menteri ya. Benar. Tapi emang dia kan sempat ngeluarin statement tuh Apa tuh? sama Menteri Agama itu. Ini sebelum Kejadian. kasus ini mencuat ya atau sebelum kejadian. Jadi kalau kata dia itu ketua Banser ini, gue pengen ketawa. Jangan ketawa dulu. Cerita dulu. Gue jadi ini nih. Penasaran. Iya. Jadi Jadi pengen ketawa tapi takut dosa gitu. kalau Bikinnya dosa duluan. Iya, dosa duluan. nanti boleh teman-teman boleh cek beritanya itu ada statement dari Menak itu Menteri Agama. Ketua Banser ini selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dijamin Dijamin sama dijamin menang. Ternyata dia Barusan gue aktivis. emang itu ini salah satu menarik ya. Menarik Perhatian. skema studio kita kayak Oh, gitu gitu. memang ya. Memang anti mainstream studio kita ya kan. Dia yang lewat baru tikus kan. Iya. Tergajah lewat. Gajah lewat. Nah itu tadi dia jadi selamat dunia akhirat. Amin. Kira-kira dengan kejadian kayak gini mungkin di dunia bisa selamat, tapi di akhirat Jangan harap. Belum tentu. Masya Allah. Jangan. Ya, ya. Masih ada harapan Oh, Ustaz. masih hidup Iya. soalnya. Iya. Ya kalau begitu terus jangan harap maksudnya Iya. gitu Pak. Yang penting jangan Luruskan semoga nih. bertaubat. Gitu. tapi gua yang begitu tuh bisa jadi watak bos. Watak Iya. Medan. Bata. Salah iya. Yang begitu tuh bisa jadi watak. Karakter. Jadi memang mungkin ya kan memang karakternya cabul. Soalnya kan nggak tahu gitu. Namanya terjadi apa pencabulan, pelecehan seksual itu kan Iya. sebenarnya pencabulan. Bener? Emang Ya sama aja bisa jadi. ya maksudnya bagian dari pelecehan. Iya. Cuman, ininya beda. Kalau cabul setahu gua Ya cabul. ada tindak apa sih Iya. namanya? Penolakan gitu atau gimana? Bukan sih lebih ke perlakuan. Ya sama Iya, kan. Emang dia diem aja, dia ke hotel gitu terus diem aja Iya. lihat. Enggak, tapi yang gue bingung. Gini kode. Enggak, tapi yang gue bingung.
dari kronologis yang apa namanya pernah gue baca. Tadi kan mungkin akan lanjut lagi ya bacaannya itu. Si perempuan ini mendatangi hotelnya. Artinya ada concern kalau bahasa ini panggilan, ada suka sama suka. Iya. Gitu. Kok tiba-tiba dia bisa melaporkan? Gue bingung tuh di situ sebenarnya. Nah berarti kan mungkin ya. Dipaksa kali ya? Bukan apa dipaksa. jebakan Batman? Jadi dipaksa Iya. ya kan. Atau mungkin dia punya punya bargaining lah ya kan. Oke dah. Kita main tapi ntar gua begini ya iya kan. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya kan. Kan banyak yang kayak Ada iming-iming terus nggak nggak diinin ya, nggak dikasih gitu. Ntar saya kasih uang 2.000 rupiah gitu ya. Iya, 2.000 rupiah dolar, US dolar. Pencabulan kalau di desa-desa atau nggak sih lo kakek-kakek misalkan. Parah banget. Iya, jajan dia. Benar-benar. Tapi kasih dia itu jajan. ada klarifikasi nggak? Maksudnya setelah kan ada permintaan maaf ya? Ada kalau nggak salah deh. Iya, permintaan maaf. Ya, pokoknya dia sempat bikin konferensi pers Iya, dipecat itu mengakui atau tidak sih? Gue nggak sampai habis tuh nonton itu. kayaknya sih nggak mengakui, cuman dia kayak merasa entah bersyukur, entah ya udah gue dipecat nggak apa-apa, kenapa gue dipecat gitu, ke situ aja. Oh, gitu. berarti kalau ada arahannya begitu, merasa berhasil dong dia. Merasa Ketika berhasil. pemilihan presiden, karena sudah selesai iya, tanggung jawabnya gitu, nggak apa-apa. Artinya dia punya tugas ya. Banyak gitu. Lepas tangan. Bukan Freestyle. Ini kan analisa liar, Iya. bukan analisa akademis. Boleh jadi. Iya, kalau liar mah macam-macam. Iya. Tapi memang agak relate juga ya kan dengan hasil pemilu ya kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Kan bisa jadi. Iya. Dengan hasil- Berarti memenangkan. Karena kan kalau kita lihat itu kan misalnya ngurut ya kan 2019 organisasi yang dia ketuai itu kan mendukung siapa ya kan. Nah, kan berhasil. Nomor 2. Ya, 02 ya kan. 02 naik jadi presiden kan. Iya. Nah, terus mungkin dia kebagian kursi untuk jadi ketua itu Oh, tadi KPU. kan. Nah, Terus mena-mena. Tadi dulu gua ngomong. Terus dulu gua ngomong. Iya. Aku udah ngomong dah gua di. Kan gue lihat sih ada kesempatan. Gua di mana? Kan ada kesempatan, Bro. Bukan karena ada pelaku, tapi Enggak. kesempatan. Kayak napi. Nah, dia karena dia sudah berhasil menduduki ketua KPU gitu ya kan. Akhirnya kan si petahana ini kan menggandeng pemenang pemilihan sekarang. Gitu ya kan. Nah, pemenang pemilu sekarang itu kan ketua pemilihannya adalah ya dia gitu kan. Jadi saat dia diberhentikan karena pemenangnya sudah ketahuan, jadi dia merasa ya wis lah. Ya wis lah. Iya benar. gitu Yang penting kan proses itu sudah berjalan mulus ya kan, keberhasilan sudah didapatkan. Enggak mulus lah, dari mana mulus? Ih, yang penting kan fulus. Oh, iya. Berarti telah berjalan fulus. Iya. Bisa aja nih ya. Tahu banget kalau Susah nyambung. Iya, baca lagi nggak nih? Ya, lanjut Baca lagi. Biar kagak sepotong-potong gitu ya kan. Tapi dia cabul ya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari, sorry ya, Hasyim Asy'ari bukan pendiri Nahdlatul Ulama tapi ketua KPU. Dinyatakan oleh DKPP bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN wilayah Den Haag, Belanda. Gitu. Oh, di Belanda. Belanda, coy. Dulu Indonesia dijajah Belanda, sekarang Indonesia menjajah Belanda. Indonesia sih, lebih ke dia aja. Oh, dia. Dia menjajah Belanda. Oh. Padahal mewakili. Padahal oyo banyak ya. Parah banget. Kan bisa online juga. Open. Penjajahan. Belanda ya kan, DKPP pun memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU. Sebagai ketua dan anggota KPU. Jadi gaji 2 kali dia. Iya. Iya, kan beda ya, setahu gue ya besaran gajinya. Jadi ketua KPU itu besarannya sekitar 43 juta. Anggotanya itu 39 juta. Beda dikit doang. Rakyat. Tapi kalau double, ayo. Iya, berarti baca diksinya apa? Sebagai diberhentikan sebagai ketua dan anggota KPU. ketua dan anggota. Gila, coy. Masyarakat harus sadar nih. Bangun. Iya. Masa sekali dua ngejabat satu orang, gokil. Ketua kan bagian dari anggota ya.
bisa Berarti jadi. double juga gitu gajinya. Luar biasa. Berarti Gitu analisanya sama dia. aja, sama aja kayak nyalon jadi wakil presiden tapi dia nggak ngundurin diri jadi Iya. gubernur. Nah, iya, dapat. Gokil. Iya, betul. Indonesia. Indonesia. Ah, gitu. Jadi vonis DKPP ini dibacakan pada sidang putusan terbuka yang digelar udah lama sih, Rabu ya, tanggal 3 bulan 7 2024. Perkara asusila ini sudah terdaftar ya di pengadilan gitu. Jadi detik.com ini merangkum sejumlah fakta awal mulai perkenalan Hasyim dengan korban hingga proses Hasyim mendekati korban. Ini ditunggu sama pemirsa. Jadi itu tetap melalui perkenalan dulu. Iya. Tak kenal maka tak asusila. Hingga proses Hasyim mendekati korban. Semua hal itu diungkap dalam sidang putusan DKPP berikut. Ini berarti berdasarkan aduan si cewek. Bagaimana? Panjang banget ceritanya nih. Asli lu singkat aja dah ya kan. Jadi pertemuan mereka itu terjadi pada bulan ini, berarti di bulan Juli Tahun lalu. 2023. Iya. Oh. Iya sabar. 2023. Itu setahun ya. Setahun. Ya proses pemilu lah ya kan. Iya. Sekali apa? Sekali. Pertemuannya kalau dua kali, tiga kali dikasih tahu, ini cuma sekali. Oh iya. Pertemuan mereka terjadi pada bulan ini. Saat itu ada acara bimbingan teknis atau BIMTEK yang diikuti ketua dan anggota PPLN di Bali. Kalian tuh apa sih? Tadi tuh gue naikin lagi jadinya tuh. Luar negeri. Pemilihan luar negeri, panitia pemilihan luar negeri. KPU luar negeri ya? KPUD luar negeri. Ya cuman di bagian Belanda, Iya. si korban. Oh iya. Pertemuan di Bali lagi. Itu pertama kali. BIMTEK-nya, iya pertama kali bimbingan teknis. Mulai. Nah pengaduannya dalam acara ini ada agenda jalan sehat di tanggal 31 Juli 2023. Perkenalan antara Hasyim dan korban terjadi di agenda tersebut. Perkenalannya jalan sehat loh. Tapi Sehat memang. endingnya jelek. Sehat juga. Endingnya jelek. Bagian dari olahraga mungkin dia. Iya. Iya, tapi kan Olahraga jauh belanda Iya, ya kan, keluar keringat ya. Kita mungkin. Iya. Jadi, kita harus Mengaitkan. maksudnya memfollow up gitu ya, Oh. jalan sehat kita. Benar-benar. Bagian dari olahraga juga. Nah, pengaduan menyampaikan pada saat jalan sehat tersebut terpadu menyapa pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit. Gitu. Jadi sempat ada obrolan kecil lah. Enggak kecil tapi manis aja. Selama 30 menit, lama juga 30 menit. Perbincangan diakhiri dengan pengaduan diminta japri melalui update. Perbincangan diakhiri dengan pengadu diminta japri. Iyalah japri aja deh. Iya. Melalui aplikasi WhatsApp kepada teradu bunyi salinan putusan DKPP yang terlihat. Iya. Kemudian korban mengikuti arahan Hasyim untuk mengontaknya. Anjay. Mulai via WA. Japri aja. Iya. Berapa harganya? Japri aja. Iya. Apa inbox ya kan. Mau tuker tambah kek, ya kan? Mau jual kek. Nah, terus itu kan baru-baru tuh. Nah. Masih Kemudian korban itu mengontak Hasyim, pada intinya korban memperkenalkan diri, selanjutnya Hasyim membalasnya. Gitu. Selanjutnya teradu pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 00:22 waktu setempat merespon pesan pengadu dan menanyakan kesan terhadap pelaksanaan BIMTEK di Bali serta menanyakan kapan pengadu pulang ke Belanda. Oh gitu. So. Jadi basa-basi dah. Iya. Nah, ini berlanjut di bulan selanjutnya. Kan tadi bulan Juli, sekarang bulan Agustus di 2023. Nah, itu tadi chatnya begitu. Iya, jadi Basa-basi. perkenalan kemudian lanjut intens melalui WA dulu gitu. Jadi kan kalau WA kan enak tuh, ya Iya. kan. Sapap ya. Iya. Pap dulu maaf ya. Iya. Nah, Hasyim saat itu mengundang korban untuk datang ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun tidak jadi, mereka bertemu di kafe Habitate Jakarta, Oh, nggak jadi di Kuningan. Iya, Biar lebih Kuningan. luwes. Ya, biar lebih. Bentar nih, sebelum nanti lanjut nih.
apakah setiap itu kan di setiap pemegang KPUD atau bisa dibilang tadi PPLN ya. Apakah setiap orang-orang yang ada tugas di sana itu didekati seperti itu kali ya? Kan boleh jadi, namanya lu punya kuasa, lu punya power, nah lu punya ini tuh aura. Lu punya duit, lu punya kuasa. Gitu. Lu punya kuasa, lu bisa asusila gitu. Iya juga sih. Sebenarnya itu bukan cuma asusila sih, sebenarnya ya namanya kita berkuasa dengan kebijakan atau kekuatan dari penguasaan kita yang kita punya itu kita bisa apa aja gitu. Challenge sila juga bisa. Dan itu gue baca beberapa mungkin orang yang bersuara di X ya, ada orang-orang bersuara di X itu sebetulnya nggak cuman orang yang maksudnya nggak cuman kasus ini, banyak para pejabat yang begitu ternyata menggunakan kekuasaannya dia untuk mengintervensi dan mengasusila. Yang turun temurun nggak ada. Iya, turun anaknya lah, mantunya lah ada. Dan kayak gitu sih, seperti itu. Dan itu katanya rahasia umum. Rahasia umum Iya. sebenarnya. Kalau gue nggak tahu tapi. Enggak, tapi memang rahasia umum. Iya. Maksudnya kalau gue sempat baca-baca juga gitu kayak misalnya artis-artis yang open BO gitu kan, banyak kliennya tuh pejabat. Ente juga. Kan Bukan sebenarnya pejabat, tahu. dia mah. penjahit. Ya, aku bisa tahu. Iya. Ya kan gue baca lah iya. ya. Penjahat kali. Bacaan favorit gue. Sedikit berangsang dong ya. Gokil. Jadi bisa yang tadi Iya. Penjahat berarti dia. Nah, sifat. Iya. Terus Baca lagi nih. iya boleh. Baca lagi. Abis ini kita ganti tema deh. Iya. Iya. Tapi emang seru ini. Ngawur ntar jadinya. Judulnya ganti, stand still. KPU. Oh jadi kemudian ada pertemuan di kafe gitu, nggak jadi di kantor Iya. karena sebenarnya kalau di kantor lebih enak sebenarnya. Enggak, di kantor lebih kaku. Oh. Ya kan banyak orang bagaimana mungkin ini mau. Oh iya, kan gue bilang kan lebih enak tapi kalau kata lu nggak mungkin. Iya kan di kafe, kan Iya. tujuannya lain. Iya. Memuluskan rencana Iya. aja. Memuluskan rencana. Ya, jadi dalam pertemuan tersebut pengadu dan teradu membicarakan seputar tugas PPLN dan penyelenggara pemilu katanya. Katanya. Iya. Ya ada lobby halus lah ya. Merencanakan pakai gaya apa dia? Terus. Komunikasi intens itu pun terus berlangsung hingga korban kembali ke Belanda. Hasim disebut selalu merespon setiap story WhatsApp, mengirimkan pesan WhatsApp dan melakukan panggilan WhatsApp dalam sehari terjadi sekali atau 2 kali dengan durasi 1 hingga 2 jam. Orang panas itu apa? Apa orang panas itu Pak? Ujung. Kronologisnya terlalu panjang. Oh gitu. Ya kan tadi kan dibacain gimana sih? Ya pokoknya setelah itu langsung ya kan. Iya, itu kronologis yang si pengadu. Iya. Ya artinya adanya kasus ini kita bisa melihat bahwa semua itu bisa terjadi kepada siapa saja. Iya. Termasuk Tadi kan dari awalnya ya kan. Awalnya apa? Itu ada jalan sehat ya. Iya, ada interaksi. Nah, Ada interaksi yang kalau dalam Islam itu kan ya pergaulan antara pria dan wanita itu bisa ya. terpisah. Meskipun ada sesuatu hal yang uzur yang diperbolehkan gitu ya, kayak tadi tuh itu juga tidak boleh sembunyi-sembunyi gitu kan. Harus Setelah ada pertemuan gitu. Iya. Harus ada makromnya gitu. Iya. Bahaya itu soalnya. Nah, itu interaksi mulai dari situlah akhirnya banyak penyimpangan. Ya memang kasus-kasus perselingkuhan awalnya banyak kan yang kayak gitu ya kan, ya mungkin entah teman lama, entah apa teman. Kalau ini kan bisa dibilang teman bisnis, Teman ya, kerja, kan? ya, teman bisnis, partner, segala macam. asisten. Kayak waktu kita bahas kemarin aja tuh sama pembahasan Ipar adalah mau kan. Awal dari interaksi kan. Iya. Nah, ini Awal ada pertemuan, interaksi udah. ini memang secara naluri itu dia bergerak. Bergerak itu dia ketika dia dari WhatsApp kemudian pertemuan ya kan, kemudian adanya lobby halus, akhirnya sampai tadi tuh yang gue baca sedikit kronologinya, dia sampai ngebayarin tiket Jakarta Belanda. Siapanya? Si Hasim yang Sayang sekali ya. Sayangnya itu nama besar. Ya, yang di bawahnya. Gitu kan, nama besar. Jadi nama beliau itu kan mungkin dulunya orang tua pengennya punya anak sebesar pendiri. Ya, dengan sama yang luar biasa. Iya, nama yang kita sangat hormati, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sayang sekali gitu ya jika ada kasus ini. Ya,
selain apa namanya, apa sih yang bisa kita lihat dari kasus ini? Harusnya bagaimana nih sebagai masyarakat awam kita? Ya, artinya ini ada yang bisa liar kok. Ya kalau gua ini maksudnya analisa kita atau iya tadi kan liar. Berarti kalau liar gua bisa ngambil penilaian gini ya. Jadi dia seorang KPU, ketua KPU, di sisi lain sebagai ketua organisasi Muslim, kemudian dia melakukannya itu sebenarnya mencoreng nama baik, bukan nama baik dia pribadi, tapi apa yang menjadi organisasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tingkah seseorang itu ketika bersalah dia akan secara sadar harus meminta maaf gitu loh. Itu bukti bahwa dia betul-betul menyadari itu adalah kesalahan. Tapi nyatanya tidak, kan gitu. Iya gitu. Jadi ini hal yang aneh gitu loh. Meskipun ada kata minta maaf, tapi bukan minta maaf itu karena kasus itu. Iya. Bukan Iya, itu. minta maafnya karena adanya apa namanya, viralnya ini gitu. Iya. Membuat gaduh kan. Bukan karena dianya apakah terbukti sebagai Iya. gitu kan. Dan yang ketiganya, ini apakah dihukum atau tidak gitu. Iya kan? Ini harusnya mendapatkan hukuman tentang asusila. Ada pidana PPA namanya, perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Ya apalagi beliau itu kan sudah kena kode etik dari sebelum-sebelumnya. Iya. Kita bahas di Dirty Kode etik. Ini orangnya. Iya, itu kan sebelum-sebelumnya kan. Pelanggaran Pelaporan lain seperti itu. Nah, dia kan menilai. Iya. Kan dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya kan. Bahwa dia melanggar kode etik, terus dia ternyata guguk sila. Ya kan asusila. Guguk sila. Itu ya guguk ya. Guguk sila ternyata ya kan. Dan sekarang dengan gampangnya gitu ya kan enggak. Iya benar juga. Bagus juga tuh. Iya. Sila. Berarti asusila itu dari Jawa tuh. Iya. Itu sebenarnya belum terlalu parah, ini yang lebih parah. Celeng sila. Celengnya duduk sila. Ya terus. Nah, sekarang ini kan mungkin ya, nggak tahu juga sih. Artinya itu tadi yang terakhir gue bilang, yang poin 3, bahwa nggak ada tindak pidana, nggak ada proses pidana yang dilakukan terhadap dia gitu kan. Yes. Ya, maksudnya relate yang gue bilang tadi apa dengan pelanggaran kode etik terpilih gitu ya kan, terus dia melakukan ini gitu ya kan, terus dia dipecat gitu ya kan, dipecat pun dengan ya artinya kalau dia mau dipecat, DKPP juga nih ya, kalau dia mau dipecat kenapa nggak waktu dia melanggar kode etik dipecat? Iya. Apa mungkin karena ini pelanggarannya kurang keras atau gimana gitu ya kan? Kalau kata Nejidin mah ini mah ajab dari Allah gitu ya. Kata netizen ya. Ditunjukin langsung. Nah, kalau dia maksud berpikir lebih ini ya, saat dia melakukan pelanggaran kode etik itu impact-nya lebih besar daripada dia melakukan tindakan guguk sila ini. Ya kan? Iya. Kalau dia kode etik itu yang dirugikan itu hampir satu negara. Sebenarnya dia udah kepleset. Bukan hampir yang satu negara. Iya, sebenarnya dia udah ada juga kepleset. yang untung. Ya kan, saat pelanggar kode etik itu nggak semua orang dirugikan, ada yang untung ya. Keuntungannya dia tuh keuntungan negatif. Ya, sebenarnya rugi buat dia itu. Malah sebetulnya ya kan. Sebenarnya rugi buat Iya, dia. sebenarnya rugi buat dia. Dia mah nggak paham, wajar aja. Untung mulu. Ya sayang sih. Iya. Kita diberikan para pejabat yang seperti itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada efek jerah sih. Nggak tahu lah kalau kasus yang seperti ini cuma dicopot ada efek jerah atau Baru satu Pak. Pejabatnya tuh banyak. Kalau kata abang-abangan di rumah gua itu hil yang mustahil. Iya. Bukan mustahil lagi. Iya, ini bukan hal yang mustahil, tapi hil yang mustahil. Benar bakal mungkin. susah. Dia udah kepleset tapi belum kejedot. Sekarang udah kejedot, nah dia rasain. Enggak, dia tetap santai. Santai ya. Orang bersyukur kan? Iya, Berarti nggak sakit. Ya mudah-mudahan ada sesuatu hal yang lebih menyadarkan. Karena juga ya tadi jadi potong tuh. Karena juga statementnya ada yang mengatakan begini, dia bilang bersyukur jadi selamat dari tugas berat.
Nah, itu maksudnya Alasan yang itu bersyukur jadi. Iya, selamat tugas. dari Iya Tuhan. emang iya jadi ketua itu ini amanah yang berat Iya, kan. betul. Itu. Ya apalagi banyak kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Iya. Kayak soalnya tertekan banget deh. Iya. Beban. Tapi kayak nggak ada beban sih kalau gue lihat mukanya. Iya, santai banget gitu kayaknya kan. Tapi emang mungkin setahu gue ya. Jadi laporan LPHKN ya. Memang harta kekayaan beliau itu sampai 9,5 miliar. Warisan. Harta Harta kekayaan kekayaan. oh alam, gue nggak tahu dari warisan atau bukan. Oh. Cuman harta yang dilaporkan Iya. itu ya, itu dilaporkan tuh ya 9,5 miliar tanpa hutang. Nggak punya hutang sama sekali. Jadi santai aja. Nyokap punya duit 9,5 miliar, bagi gue berapa? Gue beliin bakso lu 5 gerobak. Dagang dong dia ntar. Iya maksudnya ya itu duit gimana itu ya? Ya gue bener nggak ada bang, gue nggak ada. Enggak, sejuta kan segini. Kalau 9 miliar tuh Nggak, apakah mungkin gini? semana Apakah gitu dia ya? dulu sebagai pengusaha? Nah itu yang Atau yang bukan. gua nggak tahu ya kan. Ada juga yang bilang warisan. Ah, Jadi jadi statement dia tuh ya nggak apa-apa gitu. Harta gue masih banyak gitu bahasanya. Tapi warisan. Ya, Sama kayak orang Betawi kayaknya dia. iya betul. Banyak warisannya. Ya itulah buat teman-teman sekali-sekali jangan melakukan tindakan guguk silat. Iya apapun itu. Merugikan. Ya dan para penjabat kita mudah-mudahan juga dengan kejadian ini jangan melakukan hal yang sama. Dan kalau bisa lebih baik lagi dalam mengurus masyarakat gitu lah. Di negara ini gitu loh. Mungkin itu Diberikan kepercayaan gitu. Berat Dan bos, berat bos. yang mengecewakan kami lah sebagai rakyat gitu. atau mungkin ininya pesan moralnya buat teman-teman jangan sekali-sekali menjadi ketua KPU. Iya. Iya kan bisa jadi ya. Iya berat. Iya berat. Tapi kan anggota juga. Oh iya Iya, anggota dan ketua. ketua. Berarti ketua dan Anggota. Iya memang kan kalau ujian itu katanya ujian itu 3 ya kan. Harta, wanita. Mungkin harta nggak keuji, Nah, jabatan nggak keuji biasa aja. Tapi wanita ini yang susah nih. nah itu kan uji kan. gara-gara dia punya harta kemudian jadi menjabat kemudian Diuji. Iya, perempuan berjejer. nyambung. Iya. Satu-satunya bisa mengatasi itu dengan kita mengaji. Itu kita yang bertakwa gitu. Iya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Benar itu. Itu efek yang sangat luar biasa. Iya. Keimanan individu menjaga dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi bubuk silat tadi. Iya. Yang penting sadar kemudian melakukan kesalahan kita minta maaf dan bertaubat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. That's it. Nah, Thank you.